Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kawan sekalian, kita telah memasuki simposium yang pertama, dan pada simposium pertama ini kita mempunyai dua narasumber. Yang pertama, Dr. Khomimah SPPD KMD yang akan membawakan judul Perbedaan Pelaksanaan Penyakit Graves dan PS Tiroiditis. Dan yang kedua, saya sendiri yang akan membawakan judul Deteksi dan Tata Laksana Krisis Tiroid. Untuk menghemat waktu, segera kita ikuti topik yang pertama. Kami persilakan Dr. Khomimah untuk menyampaikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan Jakarta Endocrine Meeting yang ke-16 pada pagi ini. Pertama, saya ucapkan kepada panitia JEM beserta Divisi Metabolik Endokrin Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing tentang topik perbedaan penata laksanaan Graves' disease vs tiroiditis. Saya ucapkan juga kepada teman-teman sejawat semua yang telah meluangkan waktu untuk sharing juga terkait dengan pertemuan JEM yang ke-16. Baik, pertama tujuan dari presentasi pagi ini adalah berusaha untuk mengetahui dan memahami tentang tirotoksikosis dan penyebabnya, kemudian bagaimana perbedaan penegakan dan penata laksanaan antara Graves' disease dan tiroiditis. Topiknya adalah pendahuluan, aspek diagnosis, kita akan menyampaikan kasus, aspek tata laksana, dan terakhir adalah ringkasan. Sebagai pendahuluan, kita pahami tentang definisi tirotoksikosis, yaitu suatu kondisi hormon tiroid yang berlebihan yang berada di dalam sirkulasi darah. Sedangkan hipertiroidisme adalah adanya peningkatan dari fungsi kelenjar tiroid. Tirotoksikosis memiliki berbagai penyebab, manifestasi, dan potensial terapi untuk tata laksananya. Dan untuk terapi yang tepat, kita memerlukan suatu diagnosis yang akurat. Dan semuanya nanti dipengaruhi oleh masalah kondisi medis yang bersamaan muncul atau terkait dengan masalah pilihan pasien. Patogenesis tirotoksikosis pertama bisa karena adanya aktivasi sintesis dan sekresi hormon tiroid karena faktor tropik. Yang kedua adalah aktivasi sintesis dan sekresi serta terjadinya rilis secara otonom dari hormon tiroid secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah lepasnya simpanan hormon tiroid yang berlebihan yang disebabkan proses autoimun, infeksi, zat kimia, atau trauma mekanik. Jadi sel-sel rusak sehingga tiroid yang ada di dalam sel keluar. Yang keempat adalah pajanan tiroid dari luar, bisa karena obat-obatan atau pada kasus struma ovarii. Definisi hipertiroid sendiri dibagi dua, yaitu overt atau yang nyata di mana TSHS rendah, kemudian FT4 dan FT3-nya tinggi. Sedangkan pada subklinis hipertiroidisme, TSH-nya rendah, sedangkan FT4 dan atau FT3-nya ada dalam batas normal. Ini tabel menunjukkan penyebab tirotoksikosis, yaitu hipertiroidisme primer. Paling banyak adalah pada penyakit Graves, struma multinodular toksik, dan adenoma toksik, serta etiologi yang lain. Sedangkan tirotoksikosis tanpa hipertiroidisme, itu pada kasus-kasus tiroiditis subakut, silent tiroiditis, atau kerusakan dari sel tiroid akibat
pemakaian amiodaron akibat radiasi, atau adanya infak pada suatu adenoma. Sedangkan tiroiditis kronis Hashimoto juga termasuk di dalamnya. Gejala dan tanda tirotoksikosis yaitu hiperreaktivitas, palpitasi, letih, lemah, kemudian penurunan berat badan meskipun terjadi peningkatan nafsu makan, sering defekasi, gangguan menstruasi. Dan tanda-tanda pada tirotoksikosis yaitu takikardia bisa disertai dengan atrial fibrilasi, adanya tremor, adanya pembesaran dari glitter, hangat, kulit lembab, banyak kelemahan otot, myopathy proximal lead reduction atau lead lag. Tanda tirotoksis ini mengeluarkan tanda khas yang ditemukan pada Graves' disease, yaitu oftalmopati dan dermopati. Apabila kita mendapatkan kasus tirotoksikosis, maka kita harus berusaha untuk menentukan etiologinya. Kemudian kita berusaha untuk mencari data tentang manifestasi klinis dan pemeriksaan kimia darahnya, serta beberapa pemeriksaan yang akan sangat tergantung dari sumber daya yang ada beserta keahliannya. Salah satunya adalah pemeriksaan radioaktif iodin uptake. Aspek diagnosis. Secara epidemiologi, penyakit Graves itu menempati 60-80% kasus tirotoksikosis, di mana di beberapa daerah prevalensinya bervariasi, faktor genetik dan intake iodin ikut berpengaruh terhadap adanya kejadian penyakit Graves. Wanita lebih banyak 10 kali dibandingkan dengan pria. Penyakit ini juga terjadi pada usia remaja, di mana puncak terjadi pada 20-50 tahun. Sedangkan tiroiditis itu macamnya manifestasinya banyak, salah satunya pada tiroiditis subakut ditandai dengan adanya nyeri pada bagian depan leher. Terjadi pada usia sekitar 30-50 tahun dan kejadian pada wanita 3:1. Manifestasi pada penyakit Graves adalah apa yang ditemukan pada tanda dan gejala tirotoksikosis ditambah dengan adanya suatu hipertiroidisme, struma diffusa, dan oftalmopati. Sedangkan pada tiroiditis biasanya manifestasi dari tirotoksикosisnya bersifat sementara, dia terdiri dari 3 fase, yaitu tirotoksikosis, hipotiroidisme, dan pemulihan. Tiroiditis subakut ini merupakan salah satu gambar yang menunjukkan suatu fase klinis tiroiditis, di mana lama dan intensitas progresifnya ini adalah menunjukkan suatu fase tirotoksikosis, kemudian dia masuk ke dalam fase hipotiroid dan kembali ke eutiroid. Yang pada yang hijau adalah tiroiditis Hashimoto, lebih ke arah hipotiroid persisten. Kasus pertama adalah seorang wanita usia 14 tahun dengan keluhan leher membesar dan mata melotot. Di sini tanda-tanda gejala tirotoksikosis ada, beserta tanda-tanda tirotoksis ada, ditambah dengan gejala khas dari Graves' disease yaitu exophthalmos dan pembesaran dari tiroid. Gambaran kimia darah menunjukkan adanya hipertiroidisme. Diagnosis Graves ditegakkan berdasarkan hipertiroidisme, struma diffusa, dan oftalmopati, kemudian adanya riwayat penyakit keluarga, pada pemeriksaan radionukleid, scan tangkapannya meningkat, dan pemeriksaan TRAB positif. Ini adalah salah satu hasil pemeriksaan radionukleid, di mana yang A adalah normal, dan yang B di mana terjadi pembesaran dari kelenjar tiroid, beserta tangkapan yang meningkat terjadi pada penyakit Graves, dan ini adalah suatu single nodul yang toksik, jadi tangkapannya meningkat, dan ini adalah yang C, multiple nodul. Pasien ini dilakukan suatu pemeriksaan radionukleid atau CT terapi, didapatkan uptake dari teknesium 99 adalah 33,2%. Jadi pada pasien ini tegak suatu penyakit Graves. Kasus yang kedua adalah seorang perempuan usia 44 tahun dengan keluhan demam dan nyeri di depan leher.
14 hari sebelum masuk rumah sakit, sebelum kontrol, pasien merasakan batuk pilek, kemudian berobat ke klinik, diberikan suatu terapi Apa, untuk Say? keluhan membaik, Oi, tetapi sampai hari kedua sebelum biru datang ke mah. poliklinik, pasien tetap merasakan keluhan demam. Pada pemeriksaan didapatkan tampak kompos mentis, Oke. suhunya meningkat 378, tidak ada eksoftalmus, tiroid tidak teraba, tetapi Iya. didapatkan nyeri tekan pada leher bagian depan. Pemeriksaan laboratorium darah Iya, terjadi gue leukosit listin ya. meningkat, laju endap darah meningkat. Oke, Diagnosis yo. kerja pada kasus 2 ini adalah suspek tiroiditis. Heart rate-nya di sini 120 kali per menit. Di pasien kita berikan suatu NSAID, natrium diklofenak 3x50, beserta propranolol jika pasien ada keluhan berdebar-debar. Dilakukan rencana pemeriksaan untuk pemeriksaan FT4, TSHS, dan USG tiroid. Pasien kemudian datang dengan membawakan hasil, di sini didapatkan bahwa FT4-nya adalah 3,77 dan terjadi supresi dari TSHS 0,01. Rongsen torak dalam batas normal, dan pada pemeriksaan USG tiroid kita dapatkan suatu pembesaran dari kedua lobi, hipoekoik dan hipoekoik heterogen. Di pasien ini kita diagnosis sebagai tiroiditis subakut pada fase tirotoksikosis. Nah, pada tiroiditis subakut ini adalah 25% antibodi TPO-nya positif, LED-nya meningkat, USG-nya terjadi pembesaran lobi sesuai dengan pada kasus di atas. Jadi ini salah satu kriteria parameter-parameter yang kita temukan pada pasien kasus 2. Aspek penata laksanaan, yaitu penata laksanaan simptomatik, yaitu dengan beta adrenergic blocker, terutama pada pasien-pasien dengan keluhan yang positif, pada pasien lansia, atau pada pasien dengan denyut jantung istirahat lebih dari 90 kali per menit, atau bersamaan dengan adanya penyakit kardiovaskular. Ini adalah beberapa pilihan beta adrenergic blockade yang bisa diberikan pada kasus tirotoksikosis. Ada propranolol, atenolol, esmolol diberikan pada kasus tiroid storm atau badai tiroid. Nah, modalitas terapi yang ada pada tata laksana Graves' disease yaitu terapi radioaktif, ini sifatnya ablatif, yaitu dengan melakukan merusak dari sel-sel tiroid sehingga fungsi dari hormon tiroidnya turun, kadar hormon tiroidnya akan turun. Yang kedua adalah obat antitiroid, yaitu dengan menghambat sintesis dari pembentukan hormon tiroid. Sedangkan operasi atau tiroidektomi ini sifatnya ablatif juga, yaitu menyingkirkan jaringan tiroid yang ada. Modalitas mana yang akan kita pilih, yang akan kita sampaikan kepada pasien, ini adalah beberapa situasi klinis yang bisa digunakan sebagai dasar untuk memilih terapi, modalitas terapi pada penata laksanaan Graves. Contohnya adalah pada kasus-kasus yang aktif GO, kita akan memilih dengan pengobatan obat antitiroid. Dengan pada kasus-kasus yang inaktif, kita bisa berikan inaktif Graves ophthalmopathy, kita bisa berikan baik iodine, terapi radioiodine, obat antitiroid maupun operatif. Dan pada pregnancy tentunya kita tidak boleh memberikan dengan iodium radioaktif. Kalau kita akan memulai terapi pada pasien-pasien Graves' disease dengan obat antitiroid, kita harus melakukan beberapa pemeriksaan dasar sebagai dasar evaluasi di kedepannya. Yang pertama adalah darah lengkap besar, yaitu leukosit serta hitung jenis leukositnya, serta profil hati, yaitu transaminase dan bilirubin. Evaluasi pada pemberian obat antitiroid itu sekitar 4-6 pekan untuk menilai perkembangan klinis dan biokimia, serta untuk melakukan adjusting dosis, sehingga kita akan dapatkan dosis terkecil untuk mempertahankan kadar eutiroid. Parameter yang kita ukur adalah secara klinis, berat badan, nadi, irama jantung, tekanan darah,
kemudian besar kelenjar maupun mata pasiennya. Dan secara biokimia adalah kita pemeriksaan hormon tiroid. Biasanya yang rutin adalah free T4, sedangkan untuk T3, FT3 jika kita dapatkan kasus T3 tirotoksikosis. TSHS akan lama untuk kembali ke arah normal. Ya kan, menggeliatnya lama, memerlukan waktu beberapa bulan. Obat anti tiroid yaitu ada metimazol. Di sini prekursor suatu metimazol adalah carbimazol. Kedua obat ini memiliki cara kerja yang sama dan memiliki waktu paruh 4-6 jam, sehingga obat ini masih efektif sebagai dosis harian tunggal. Inisial terapinya sekitar 10-30 mg per hari. Di sini bertujuan untuk memulihkan eutiroidisme. Kemudian titrasi dosis hingga ke tingkat pemeliharaan biasanya sampai pada 5-10 mg per hari. Pemberian lebih dari sekali sehari bisa jika diperlukan pada kasus-kasus yang memerlukan segera ke arah eutiroid. Sedangkan propil tiourasil ini memiliki kerja yang lebih pendek dengan waktu paruh 90 menit. Dosisnya terbagi dari 3 kali sehari antara 50-150 mg tergantung pada tingkat keparahan hipertiroidismenya. Demikian juga temuan klinis dan tes fungsi untuk para evaluasi, titrasi dosis untuk mencapai dosis pemeliharaan agar kadar posisi klinis eutiroidisme bisa dipertahankan. Ada kasus 1, pasien diagnosisnya adalah hipertiroidisme Graves' disease, mendapatkan propranolol 2 kali 20 mg dan metimazol 3 kali 20 mg. Pada pasien ini sampai bulan ketiga masih kadar free T4-nya sama, sehingga pada pasien ini kita berikan metilprednisolon. Adalah parameter klinis yang ditemukan pada pasien ini terjadi perbaikan, tapi di tengah-tengah pasien menghentikan obat sehingga terjadi peningkatan kembali keluhan toksik. Ini adalah parameter fungsi tiroidnya, TSHS-nya lama bertahan pada tersupresi, kemudian baru menggeliat di bulan ke-27. Sedangkan FT4-nya 3 bulan pertama sulit untuk ditekan, kemudian pada bulan-bulan berikutnya terjadi penurunan dari FT4. Dengan dosis pertama adalah dengan PTO. Pada pelaksanaan tiroiditis subakut, yaitu dengan beta blocker, kemudian non-steroidal antiinflamasi, dan jika diperlukan dengan kortikosteroid, yaitu pada saat di mana dengan NSAID respon gagal. Yang kedua, presentasi nyerinya sedang sampai berat. Dan yang ketiga, adanya simptom tirotoksikosis yang sedang sampai berat. Nah, dari segi aspek tata laksana, di sini kita lihat bahwa pada kasus tiroiditis, pengobatan yang diberikan adalah beta-adrenergic blocker untuk mengurangi keluhan toksik yang ada. Kemudian kita bisa berikan dengan NSAID atau aspirin, dan kita juga bisa berikan dengan glukokortikoid. Pada saat fase masuk ke arah hipotiroid, maka pasien memerlukan terapi levotiroxin. Pada kasus tiroiditis subakut bisa diberikan antara 50-100 mikrogram per hari. Jadi lamanya untuk mencapai ke arah eutiroid itu masuk ke hipo biasanya bisa lebih dari 6 bulan. Dan akan kembali ke eutiroid pada kira-kira sekitar 12 bulan. Tergantung dari kasusnya. Jadi kalau dilihat dari aspek tata laksana pada tiroiditis, sebenarnya obat anti-tiroid tidak diperlukan. Selain itu, follow up terhadap fungsi biokimia yaitu FT4 dan TSHS biasanya juga lebih pendek. Nah, pada kasus-kasus tertentu, di sini misalnya pada kasus hashitoksikosis, varian hashitoksikosis dari tiroiditis Hashimoto, kalau berat gejalanya, kita bisa memberikan
obat antitiroid tapi dengan dosis yang sangat rendah. Ini pada pasien kasus yang kedua, di mana pada follow up berikutnya, yaitu pada saat hari ke-10, demam sudah mulai berkurang setelah diberikan suatu prednisone, yaitu kortikosteroid. Kemudian tidak dilakukan pemeriksaan anti-TPO maupun biopsi, semua obat dihentikan kecuali prednisone dilanjutkan sampai 10 hari. Pasien kontrol kemudian sekitar 1 bulan, dan pada saat masuk didapatkan TSH-nya 15 mikrointernasional unit dan LED-nya turun sampai 20 mm per jam. Sedangkan free T4 sedikit agak rendah 0,4. Jadi pasien ini kita berikan levothyroxine, pertama kita berikan 50 sampai 100 mikrogram per hari. Pada penyakit Graves, angka remisi jangka panjangnya adalah apabila menggunakan obat antitiroid pilihan pertama 45,3%, dengan menggunakan terapi yodium radioaktif 81,5%, dan pada operatif 96,3%. Mereka yang menggunakan obat antitiroid memiliki risiko untuk mendapatkan terapi ablatif, yaitu baik radioaktif maupun operasi sebanyak 49,7%. Dan suplemen levothyroxine paling tinggi diberikan pada kelompok yang menjalani operatif tiroidektomi, yang kedua adalah terapi yodium radioaktif, dan yang ketiga adalah pada remisi dengan obat antitiroid. Ringkasan dari presentasi kali ini yaitu tirotoksikosis adalah suatu kondisi hormon tiroid yang berlebihan, sedangkan hipertiroidisme merupakan peningkatan dari fungsi kelenjar tiroid. Dan penyakit Graves merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan pada kasus tirotoksikosis. Sedangkan pada tiroiditis subakut merupakan terutama paling jarang sebagai penyebab pada tirotoksikosis. Hal ini disebabkan lepasnya simpanan pada hormon tiroid yang berlebihan. Dan fasenya yaitu ada fase tirotoksikosis, hipotiroid, dan pemulihan. Tata laksana pada tiroiditis ini bahwa obat antitiroid tidak dicantumkan sebagai guideline untuk tata laksana pada kasus-kasus tiroiditis, tetapi hanya terapi simptomatik dan pemberian non-steroid anti-inflammatory drug atau kortikosteroid. Sebagian prognosisnya kembali ke eutiroid, sebagian besar pada kasus yang tiroiditis subakut, sedangkan pada tiroiditis Hashimoto lebih banyak yang ke hipotiroid persisten. Demikian presentasi kami pada saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita bisa menata laksana pasien dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada pagi hari ini saya diberi tugas oleh Panitia CM 2020 untuk menyampaikan topik tentang deteksi dan tata laksana krisis tiroid. Kita mulai dengan ilustrasi kasusnya. Jadi pasiennya Ibu JA umur 33 tahun, menikah dengan 2 orang anak. Dia mengeluh palpitasi dengan rasa tidak enak di dada sejak pagi hari. Selain itu juga mengalami panas yang cukup tinggi, ada mual-mual dan muntah sampai 5 kali. Sebelumnya, dia telah diketahui menderita Graves' disease kira-kira 6 tahun lalu, tetapi tanpa pengobatan yang baik. Dia selama 6 tahun itu hanya 4 kali pergi ke klinik dokter untuk berobat, dan selama ini dia tanpa konsultasi ke dokter makan PTU dan propanolol yang diberi oleh suaminya. Dia juga tidak ada riwayat radiasi di daerah dada, tidak ada
kehilangan kesadaran, tidak ada hipertensi, dan tidak ada diabetes. 1 minggu sebelum dia datang ke emergency unit, ya, dia dirawat di rumah sakit yang sama karena dengan adanya demam, adanya nausea dan vomitus, dan saat itu dia didiagnosis sebagai pirotoksikosis dengan trombositopenia. Kemudian dia pulang paksa, kemudian pagi hari kemarin itu dia datang dengan keadaan gelisah, tekanan darahnya 130/80, heart rate-nya 130, respirasi rate 30, suhu 38,1, SpO2 98%. Pada pemeriksaan umum, pada mata tidak ada ikteris, tapi matanya konjungtivanya anemis. Kemudian pada pemeriksaan dada didapatkan adanya ronchi pada basal paru di kanan dan kiri. Pemeriksaan yang lain masih dalam batas normal. Kemudian dalam pemeriksaan lab kita dapatkan bahwa Hb-nya 10,6, TSHS-nya lebih kecil dari 0,005, FP4-nya 5,35, kemudian dengan kadar natrium 128. Pada pemeriksaan toraks foto didapatkan adanya infiltrat di parakardial kanan. Pada pemeriksaan EKG didapatkan adanya sinus takikardi. Sehingga waktu itu didiagnosis pasien ini menderita thyroid krisis dengan bronchopneumonia, hiponatremia, dan anemia. Nah, pada waktu itu diberi infus NaCl 0,9%, kemudian diberi oksigen, diberi oral PTU 400 mg 3 kali sehari, oral propanolol 10 mg 3 kali sehari, metilprednisolon 125 mg 2 kali sehari, injeksi meropenem 1 gram 3 kali sehari, pantoprazol 40 mg 2 kali sehari, dan pasien dirawat di intensive care unit. Nah, bagaimana deteksi dan tata laksana krisis tiroid? Secara definisi, krisis tiroid itu adalah suatu kondisi klinis hipertiroid yang paling berat dan mengancam nyawa. Sebenarnya, insiden krisis tiroid ini menurun karena adanya pengetahuan tentang tirotoksikosis yang makin hari makin baik, tetapi angka mortalitasnya tetap tinggi. Nah, etiologinya biasanya adalah suatu penyakit disease yang tidak terkontrol, dan juga yang lain adalah toxic modular nodular goiter. Nah, etiologinya biasanya ada faktor-faktor pencetus. Infeksi ini yang paling sering, kemudian adanya infark miokard, adanya riwayat intervensi pada kelenjar tiroid, riwayat hipoglikemi, KAD, penghentian obat anti tiroid, partus, dan emosi stres. Dalam hal ini, identifikasi faktor pencetus itu sangat penting. Nah, patofisiologinya adalah sebagai berikut. Adanya infeksi akan terjadi pengeluaran daripada TNF-alpha, interleukin 6, dan interleukin 1. Dan hal ini akan mempengaruhi ekspresi protein yang berperan dalam sintesis dan metabolis hormon tiroid. Selain itu, inflamasi akan mengeluarkan NF-kappa B dan yang akan mengaktifasi enzim deiodinase 1,2,3, sintesis protein transport, dan tiroid hormon respons. Nah, tiroid hormon respon ini akan berikatan dengan triodotirosin dan akan menyebabkan metabolisme intraseluler yang meningkat. Aktivitas metabolisme selur yang meningkat ini akan menimbulkan suatu metabolisme anaerob sehingga mengakibatkan adanya hipoksia jaringan, penumpukan asam laktat, dan asidosis metabolik yang pada akibatnya akan menyebabkan gagal murti organ.
Ini adalah bagannya dari yang tadi diterangkan. Nah, bagaimana pendekatan diagnosis? Pertama, kita harus melakukan suatu anamnesis. Bagaimana gejala tirotoksikosis itu terjadi? Ada palpitasi, ada demam, adakah mual, adakah muntah, adakah diare dan nyeri perut. Kemudian, adakah riwayat hipertiroidisme, adanya Graves' disease, stroma multinodosa toksik, dan lain-lain. Dan juga adanya gejala berat badan turun, perubahan mood, kesadaran menurun, diare, dan amenorrhea. Kemudian riwayat obat-obatan, PTU atau metronidazole. Kemudian adakah faktor pencetus, yaitu infeksi, MCI, KAD, dan tidak patuh obat. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita mencari tanda-tanda khas daripada hipertiroidisme, adanya icterus, adanya konjungtiva animis, kesadaran menurun, delirium koma, demam tinggi lebih dari 38, tahikardi, atau congestive heart failure. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang bisa mendiagnosis? Yang dibutuhkan itu kita lihat adakah penurunan dari TSHS, kemudian peningkatan free T4 atau T3, adanya anemia, adanya leukositosis, hiperglikemia, gangguan elektrolit, peningkatan enzim hati, peningkatan bilirubin, dan azotemia prerenal. Kemudian dalam EKG kita lihat adakah sinus takikardi atau atrial fibrillasi dengan ventricle respon yang cepat. Nah, untuk diagnosis kita mengenal adanya Bartholdi score. Ini skor ini berdasarkan adanya temperatur, nanti kita gradasi skornya itu, kemudian adanya disfungsi sistem saraf pusat juga kita kasih nilai, disfungsi kardiovaskular kita nilai, disfungsi kardiovaskular kita nilai, ya, gagal jantung kita nilai, misalnya yang ringan dikasih 5, yang sedang kasih 10, berat kasih 15, kemudian vibrasi atrium ada atau tidak, faktor pencetus ada atau tidak. Nah, kita dari poin-poin ini nanti kita jumlah, ya. Kalau poinnya itu di bawah 25, itu tidak mengarah ke krisis tiroid. Tetapi kalau 25 sampai 45 ini impending krisis tiroid. Dan kalau lebih dari 45 ini adalah kemungkinan krisis tiroid. Nah, di samping itu, untuk mendiagnosis juga ada kriteria diagnosis dari Japan Thyroid Association, di mana prasyarat daripada diagnosisnya adalah adanya peningkatan dari T3 dan T4. Kemudian adanya gejala yaitu manifestasi susunan saraf pusat, demam yang lebih dari 38, tahikardi yang lebih dari 130, atau heart rate yang lebih dari 130, kemudian adanya gagal jantung kongestif, dan adanya manifestasi dari gastrointestinal. Kemudian akan dilakukan thyroid score-nya itu berapa? TS1 itu kombinasi pertama adalah gejala SSB dengan salah satu tiroidikosis dengan salah satu manifestasi gejala SSB dan demam, tahikardi, CAF atau manifestasi DI dan hepar. Juga ada TS1 yang alternatif, kemudian juga ada TS1 yang kombinasi pertama, dan juga ada TS2 yang kombinasi alternatif. Nah, kita lihat perbedaannya antara Bartholdi atau kita singkat BW dan JTA. Pada BW itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan T3 dan T4. Sedangkan pada JTA perlu pemeriksaan T3 T4. Kemudian pada BW itu sistem scoring diperlukan, sedangkan pada JTA tidak diperlukan. Kemudian laju jantung, cut off-nya pada BW itu lebih dari 99 kali per menit, pada JTA lebih dari 130. Cut off suhunya juga berbeda, pada BW lebih dari 37,2, pada JTA lebih dari 38. Kemudian di sini yang sangat berbeda, untuk disfungsi saraf pusat, pada BW hanya salah satu parameter diagnosis, sedangkan pada JTA ini merupakan
parameter diagnosis yang terbesar. Kemudian pada gagal jantung, pada BW hanya edema tungkai dan edema paru. Pada JTA, J of Heart Association kelas 4 atau klasifikasi Philip lebih dari 3. Sedangkan di BW tidak ada cut off dari level bilirubin, pada JTA lebih dari 3. Nah, kemudian pada BW, ikterik termasuk parameter, sedangkan pada JTA tidak. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksananya meliputi inhibisi sintesis hormon tiroid, terapi kortikosteroid, tata laksana tanda dan gejala, kemudian terapi pertukaran plasma. Nah, untuk inhibisi sintesis hormon tiroid ini adalah memakai thionamid yang bisa berupa metimazol atau propylthiouracil yang kerjanya adalah menginhibisi enzim PPO sehingga sintesis daripada hormon tiroidnya akan menurun. ATA menganjurkan dosisnya PTU 450 mg sekali atau 150 sampai 1500 mg per hari. Ini dipakai karena onsetnya cepat, juga menghambat konversi T4 menjadi T3 di perifer. Kemudian JTA menganjurkan untuk krisis steroid juga boleh memakai metimazol IV dengan median dose 30 mg sekali, kemudian 5 sampai 120 mg per hari. Dan dikatakan bahwa metimazol ini mempunyai efikasi yang sama dengan PTU. Tetapi PTU memiliki side effect yang lebih besar daripada metimazol. Nah, kemudian juga bisa dipakai iodida inorganik. Ini iodida dalam bentuk atom, ini dibutuhkan untuk iodinasi tiroglobulin, yaitu merupakan dari efek Wolff-Chaikoff yang ada di dalam koloid tiroid, yaitu menghambat oksidasi pada ion iodida, kemudian menjadi ion organik, sehingga sintesis hormon tiroid akan terhambat. Pada krisis tiroid, absorpsi iodida ini di dalam saluran cerna akan menurun, sehingga diperlukan dosis kalium iodida itu minimalnya 200 mg per hari. Di Indonesia sediaannya berupa cairan Lugol per oral dengan dosis 5-10 tetes setiap 6-8 jam per hari. Jadi ini diberikan minimal 1 jam setelah pemberian obat anti tiroid. Terapi tambahan kita bisa kasih kolestiramin dan juga litium karbonat. Nah, bagaimana tentang pemberian kortikosteroid? Kortikosteroid ini dipakai untuk profilaksis insufisiensi adrenal karena hipermetabolisme. Dosis yang besar akan menghambat sintesis hormon tiroid dan konversi T4 menjadi T3 di perifer. Bisa dipakai hidrokortison 300 mg per hari dengan dosis 100 mg tiap 8 jam atau dexamethasone 8 mg per hari. Metilprednisolon dan prednisolon juga bisa dipakai. Penghentian obat steroid ini harus dengan tapering down dan tidak bisa dipakai sebagai terapi rumahan. Nah, bagaimana mengatasi demamnya? ATA menganjurkan antipiretik yang dipakai adalah acetaminophen atau paracetamol, sedangkan yang lain tidak dianjurkan karena akan meningkatkan risiko hormon tiroid. Dan juga diketahui bahwa demam dan infeksi merupakan pencetus krisis tiroid, dan komplikasi infeksi ini bisa menjadi sepsis, menjadi DIC dan pneumonia yang akan menyebabkan kematian langsung. Sepsis pada krisis tiroid biasanya karena pneumonia, infeksi saluran napas atas, dan infeksi saluran kemih. Jadi dalam hal ini identifikasi patogen penyebab itu sangat penting, jadi segera diambil sampelnya, kemudian segera juga diberikan antibiotik empirik yang spektrumnya luas. Nah, bagaimana kalau terjadi gagal jantung? Prinsipnya seperti tata laksana gagal jantung, biasanya kasih oksigen, diuretik, vasopresor, inotropik, ataupun tata laksana aritmia. Bila hemodinamiknya kelas Philip lebih dari 3, bisa dipantau dengan catheter scan. Diperlukan pemeriksaan tambahan, ekokardiografi, EKG, dan torak foto. Dan di Jepang, kalau ada gagal jantung, kadang-kadang juga bisa dipakai
mesin jantung paru. Nah ini bagaimana kalau ada tahikardia atau fibrilasi atrium. Nah obatnya ini GTA memakainya landiolol dan esmolol ya. Intravena dipakai bila denyut jantungnya itu lebih dari 150 kali per menit dengan target itu kurang dari 130 kali per menit. Sedangkan kalau di bawah 150 kali per menit kita bisa pakai yang oral. Nah, obat penghambat reseptor beta 1 selektif IV di Jepang itu landiolol, tapi ini di Indonesia tidak ada, dan juga bisa dipakai esmolol. Di Indonesia yang ada hanya esmolol, bisoprolol, dan metoprolol. Esmolol IV dipakai dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan selama 30 menit. Sedangkan dosis bisoprolol adalah 2,5 sampai 5 mg. Juga bisa dipakai propanolol sebagai penghambat reseptor beta yang non-selektif. Nah, bagaimana kalau ada disfungsi sistem saraf pusat? Ini bisa terjadi gangguan kesadaran, agitasi, delirium, psikosis, kejang, hingga koma. Nah, prinsip yang utama adalah mengatasi masalah yang mendasarinya, karena sebabnya hal ini disebabkan karena adanya hipermetabolisme pada kondisi kritis, sehingga ada gangguan elektrolit, dehidrasi, hipoglikemia, atau hiperglikemia. Jadi kita singkirkan dulu DD-nya, kemudian pilihannya adalah benzodiazepin atau risperidon atau olanzapine. Nah, kalau disfungsi gastrointestinal itu biasanya karena koagulasi, gangguan koagulasi, stres metabolik, steroid atau ventilator ICU yang menyebabkan perdarahan di saluran cerna. Prevensinya bisa pakai PPI atau antihistamin A2. Kalau mual muntah bisa dikasihkan antiemetik atau antimotilitas. Nah, kemudian bagaimana tentang terapi pertukaran plasma? Ini berdasarkan laporan-laporan kasus di Jepang, ya, dipertimbangkan bila tirotoksikosis itu tidak ada perbaikan dalam 24 sampai 48 jam. Indikasi umumnya dari TPI ini adalah adanya kontraindikasi terhadap OAT, kemudian refrakter terhadap OAT, kemudian perburukan klinis yang berat, dan side effect OAT, misalnya adanya agranulositosis. Indikasi yang spesifik adalah gagal hati dan penurunan kesadaran. Nah, cairannya ada dua, yaitu FFP dan albumin, tetapi FFP lebih unggul dari albumin karena mengandung thyroid binding globulin yang bisa mengikat hormon tiroid. Peran TPE adalah mengeliminasi protein dengan BM sedang. Kemudian kalau kasusnya berat dengan hemodinamik yang tidak stabil, bisa dilakukan TPE dan continuous hemodialysis filtration. Ini untuk mengeliminasi protein dengan berat molekul yang ringan, elektrolit, cairan, dan komponen-komponen asam basa darah. Sebagai kesimpulan, krisis tiroid merupakan suatu kegawat darurat endokrin yang membutuhkan diagnosis dan tata laksana yang cepat. Etiologi tersering adalah Graves yang tidak terkontrol, identifikasi faktor pencetus memegang peran yang penting, faktor pencetus krisis tiroid yang sering adalah MCI, KAD, infeksi, tindakan intervensi pada kelenjar tiroid. Dasar diagnosis adalah tanda dan gejala, scoring Schwarzkopf, dan kriteria dari JDA. Tata laksana menurut ATA dan JDA adalah inhibisi hormon tiroid, kortikosteroid, tata laksana tanda dan gejala, serta terapi pertukaran plasma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata laksana tanda dan gejala,